Martial Peak 3742. Istana Jiwa Bintang dipenuhi dengan Ki Iblis. Tanah suci Martial Dao dari domain selatan sekarang telah menjadi tanah iblis. Di dalam aula besar, seorang Half Saint dan selusin Raja Iblis duduk bersila. Wajah mereka dipenuhi dengan kesulitan. Half Saint dan Demon King ini semuanya telah terluka dalam pertempuran beberapa hari yang lalu. Dan tanpa kecuali, mereka semua telah terluka oleh Yang Kai. Sebenarnya, luka mereka tidak serius. Dan cedera Half Saint bisa dapat dikatakan diabaikan itu tidak lain adalah Blood Demon Half Saint yang Kai sebelumnya telah memotong di lengannya. Namun, selama beberapa hari terakhir, Blood Demon Half Saint ini menemukan bahwa dia tidak dapat menyembuhkan lukanya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Kekuatan aneh merusak daging dan darahnya. Dan tidak hanya luka kecil yang awalnya tidak sembuh, tetapi mereka malah berkembang pesat. Apa yang membuatnya merasa putus asa adalah semakin dia mencoba menekannya, semakin kontraproduktif jadinya. Sueli berdiri di depannya. Matanya sedikit menunduk. Tangan besar bertumpu di bahunya saat aura Demon Saint meluap. Tiba-tiba, ekspresi Sueli berubah saat dia mengangkat tangannya dan membentuk-bentuk cakar ke arah luka Blood Demon Half Saint di depannya. Panah darah keluar dari luka dan terbang ke telapak tangannya. Panah darah itu tampak seperti makhluk hidup karena berubah menjadi ular berwarna darah dan melesat ke arah telapak tangan Sueli. Ekspresi Sueli menjadi serius. Tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Malah mengedarkan ki iblisnya untuk membungkus ular darah di telapak tangannya. Di samping, Fuyu melirik Sueli dengan heran. Meskipun ekspresi Sueli tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan, dia tahu bahwa kali ini, Sueli telah menghabiskan banyak energinya. Dan sedikit kelelahan bisa terjadi. Terlihat di kedalaman matanya. Itu hanya membantu orang lain menyembuhkan luka mereka. Tapi Sueli sebenarnya merasa lelah. Apa sebenarnya itu? Ekspresi Fuyu tidak bisa membantu menjadi serius saat dia menatap Sueli dan bertanya, apa yang terjadi? Sueli menatap ular darah di tangannya sejenak sebelum membiarkannya berguling-guling di telapak tangannya. Tidak berani melakukan kontak langsung. Matanya sedikit menyipit saat dia berteriak. Niat sejati. Niat sejati. Fuyu tercengang. Seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Bahkan suaranya tidak bisa menahan sedikit pun. Bocah itu benar-benar memahami niat sejati. Apakah kamu melakukan kesalahan? Sueli meliriknya sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tetapi artinya jelas. Fuyu juga tahu bahwa Sueli tidak akan membuat kesalahan dalam hal ini. Jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak heran. Petik 2. Mengingat pertempuran antara Yang Kai dan Stone Demon Half Saint ketika dia pertama kali muncul. Jelas dia tidak memiliki banyak kekuatan. Tetapi Stone Demon Half Saint masih terbunuh di tempat, meskipun ada 3 gadis muda yang membantu dia pada saat itu. Ketiga gadis muda itu tidak banyak berguna. Orang yang benar-benar menentukan hasil dari pertempuran itu adalah Yang Kai sendiri. Sebelumnya, dia berpikir bahwa batu iblis Half Saint ini tidak berguna. Dia memiliki kultivasi Half Saint. Tetapi pada akhirnya, dia telah mati di tangan Raja Iblis. Sekarang sepertinya dia telah menganiaya iblis batu. Bukan karena iblis Half Saint tidak mampu. Tapi bocah kecil itu benar-benar memahami niat sejati. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Saint Iblis. Dan Sueli tidak berani menyentuh dengan mudah. Apalagi Half Saint. Dikorosi oleh niat sejati. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Saya melewatkan kesempatan bagus. Mata Sueli bersinar dengan cahaya dingin. Jejak kejengkelan melintas di mata mereka. Jika dia tahu bahwa Yang Kai telah memahami niat sejati, dia akan membunuhnya dengan cara apapun. Mengatakan demikian, dia mengangkat tangannya dan ular darah yang menggeliat di tangannya melesat keluar, menghilang dalam sekejap mata. Meskipun ini hanya niat sejati yang lemah, itu bukan sesuatu yang bisa dia sempurnakan dengan mudah. Dengan kekuatannya, dia bisa paling banyak mengekstrak inten sejati ini dari Blood Demon yang terluka. Selain itu, dia dapat merasakan bahwa niat sejati Yang Kai masih sangat lemah. Tetapi bagaimanapun juga, dia telah membuka pintu baru. Jika Yang Kai terus tumbuh, dia mungkin memiliki kekuatan untuk membunuh mereka di masa depan. Bocah kecil itu hanya Raja Iblis. Bagaimana dia bisa memahami niat sejati? Wajah Fuyu pucat.
Apa yang dia, seorang Saint Iblis, gagal capai sebenarnya telah dicapai oleh Yang Kai. Saat dia marah, dia bahkan lebih iri. Jika dia bisa memahami kekuatan seperti itu, maka Saint Iblis pertama tidak akan lagi menjadi Huang Wuji. Tetapi dia, Fuyu. Sueli menyipitkan matanya sedikit. Dia menghilang selama 3 tahun setelah memasuki wilayah iblis. Tapi sebelum itu, dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya dia memiliki semacam kesempatan di wilayah iblis. Wilayah iblis Fuyu terkejut. Jika itu adalah kesempatan dari wilayah iblis, mereka seharusnya yang mendapatkannya. Bagaimana mereka bisa membiarkan manusia mengambilnya secara gratis? Dia segera merasa sangat marah. Tuan, selamatkan aku. Sebuah teriakan terdengar, menyela percakapan antara dua Saint Iblis. Salah satu Raja Iblis tidak bisa menahan rasa sakit dari martial Dao True Intent di tubuhnya dan berteriak minta tolong. Melihat tindakan Sueli, ekspresi awalnya sedih dari Blood Demon Half Saint menjadi tenang. Demon Saint jelas punya cara untuk menghilangkan rasa sakitnya. Energi aneh ini mendatangkan malapetaka pada luka-lukanya, menyebabkan luka-lukanya memburuk dan tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya atau seberapa kuat tubuhnya, itu tidak berguna. Sueli berjalan ke arah Raja Iblis dan meletakkan tangannya di bahu yang terakhir. Kekuatannya ringan, seolah-olah dia hanya mencoba menghiburnya. Tetapi serangan telapak tangan ini langsung mengubah Raja Iblis menjadi genangan darah. Di dalam aula, bau busuk memenuhi udara. Raja Iblis yang tersisa yang telah menunggu untuk diselamatkan semuanya tercengang. Tidak pernah menyangka Sueli tidak hanya tidak mencoba menyelamatkan mereka tetapi malah membunuh mereka. Namun, sebelum mereka bisa mengetahuinya, mereka semua tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesulitan saat mereka merasakan darah mereka mendidih. Semua Raja Iblis terkejut dan berteriak, "Tuan!" Sueli tetap acuh tak acuh saat dia menatap mereka dengan dingin. Dia adalah Blood Demon, Demon Saint, dan Master Top yang mengendalikan darah. Dengan satu pikiran, darah Demon King berada di bawah kendalinya. Di sisi lain, Fuyu hanya menonton dari samping tanpa ada niat untuk menghentikannya. Karena dia tahu bahwa Sueli tidak akan pernah menyia-nyiakan energinya untuk Raja Iblis ini. Tubuh anggota klan akan menghabiskan banyak energi Sueli. Seorang Half Saint layak diselamatkan. Tapi Raja Iblis bukanlah apa-apa. Tangisan itu berangsur-angsur berubah menjadi jeritan saat serangkaian ledakan teredam terdengar. Semua Raja Iblis yang terluka meledak menjadi kabut berdarah. Tetapi kabut berdarah itu tidak bubar. Juga tidak ada darah yang keluar. Sebaliknya, itu mengembun menjadi darah raksasa bola di depan Sueli. Jika itu di masa lalu, bola darah ini akan menjadi suplemen yang bagus untuk Sueli. Tetapi sekarang dia tahu bahwa itu berisi niat sejati Dao bela diri. Bagaimana mungkin Sueli mengganggu dirinya sendiri? Dengan lambaian tangannya, bola darah terbang keluar dari aula dan mendarat di suatu tempat. Di mana Huobo? Sueli menyeka tangannya. Tangannya panjang dan ramping. Seperti tangan seorang wanita. Bersih dan tidak ternoda. Akan lebih baik jika dia tidak menyebut Huobo. Tapi sekarang dia menyebut Huobo. Fuyu menjadi sangat marah dan berkata dengan tatapan membunuh. Siapa yang tahu? Sejak dia pergi 3 hari yang lalu, dia menghilang tanpa jejak. Aku khawatir dia bersembunyi di suatu tempat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mencapai apa-apa, malah merusak segalanya. Sueli jelas marah pada Huobo. Mereka berdua sudah lama menyimpan dendam satu sama lain. Dan mereka selalu tidak menyukai satu sama lain. Sekarang, dia bahkan ingin melakukan membunuh dia. Setelah merenung sejenak, dia berkata, temukan dia dan minta dia membunuh Yang Kai. Fuyu berkata, tidak sulit untuk menemukannya, tetapi tidak mungkin untuk memerintahnya. Kamu juga tahu bagaimana keberaniannya. Sueli mencibir, jika aku tidak bisa menyuruhnya berkeliling, apakah itu berarti dia tidak bisa? Ekspresi fanatisme tiba-tiba melintas di mata Fuyu saat dia sedikit mengangguk. Aku mengerti. Jika itu masalahnya, dia tidak akan berani menentang. Tetapi jika dia pergi sendirian dan dibunuh oleh 2 naga tua itu, keuntungan kita akan sepenuhnya hilang. Bibir Sueli melengkung. Tidak apa-apa. Ken Ye akan segera pulih. Kalau begitu aku lega. Fuyu tersenyum menawan.
Ketika Perang Dunia Kedua telah dimulai, Kanye telah menggunakan dirinya sebagai jembatan untuk menghubungkan dua dunia. Secara paksa membuka jalan antara dua dunia dan memikat pasukan Saint Demon dan Demon Rache ke Star Boundary. Dia telah membayar harga yang mahal. Dan pada akhirnya, dia terluka parah. Selama beberapa tahun terakhir, dia bersembunyi di bayang-bayang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tidak pernah menunjukkan dirinya. Star Boundary sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan tempur teratas dan mengandalkan dua tetua agung dari ras naga untuk mendukung situasi. Jika Kanye keluar lagi, itu pasti akan menjadi bencana bagi Star Boundary. Alam semesta luar, di dalam ruangan. Mata Fu Zun melebar. Ekspresi wajahnya yang biasanya dingin dan tegas tiba-tiba menjadi sangat lucu. Raksasa, Zuyan juga terkejut. Dua tetua agung ras naga memiliki rentang hidup yang panjang. Meskipun mereka sebagian besar tinggal di Pulau Naga dan tidak peduli dengan urusan duniawi, ras ini adalah ras bangsawan yang telah ada sejak awal dunia. Akumulasi dan warisan ras ini tidak ada bandingannya dengan ras lain. Di Pulau Naga, ada banyak buku kuno yang mencatat rahasia yang tidak diketahui siapapun. Dan kedua tetua agung telah membacanya selama bertahun-tahun ketika mereka tidak ada hubungannya. Belum lagi mereka semua memiliki sumber ras naga dan mewarisi ingatan dan pengalaman leluhur mereka. Dapat dikatakan bahwa di seluruh Star Boundary, bahkan pengalaman Kaisar Agung lebih rendah dari mereka. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata Yang Kai, mereka masih terkejut. Kamu benar-benar pergi ke alam semesta luar? Fu Zun bertanya dengan cemas. Saya tidak dapat menjamin apapun. Tetapi ada kemungkinan besar. Yang Kai mengingat kembali pengalamannya sebelumnya dan merasa bahwa tidak ada penjelasan lain untuk langit berbintang yang luas ini selain alam semesta luar. Dia telah melompat keluar dari Void Crack of the Demon Territory. Demon Territory awalnya adalah Inner Universe. Tetapi setelah Yang Kai menelannya dengan Mysterious Boundary Bed, tempat ini telah menghilang tanpa jejak. Mungkin dia secara tidak sengaja telah terhubung ke alam semesta luar. Seperti apa alam semesta luar? Fu Zun bertanya dengan penuh semangat. Yang Kai menggaruk kepalanya dan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Memikirkan kembali semua yang dia lihat. Dia menghela nafas. Tanpa batas. Di luar kandang. Fu Zun segera menunjukkan ekspresi kerinduan. Kalian berdua juga tahu tentang alam semesta luar. Yang Kai memandang mereka dan bertanya. Dari kata-kata Fu Zun barusan, Yang Kai tahu bahwa mereka tahu ada langit di luar. Fu Zun dan Zuyan saling melirik sebelum yang pertama mengangguk dan berkata, catatan kuno ras naga memiliki beberapa deskripsi yang tidak jelas, tetapi tidak ada dari kita yang bisa memastikannya. Bersambung.